صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Bismillahirrahmanirrahim. Bil-huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa mawala. Yang amat berhormat Datuk Setia Amanah Bandar Tuah Bahari Wali Kota Dumai beserta Datin, dan yang terhormat Timbalan Wali Kota Dumai Bapak Dr. Haji Agus Hidayat beserta istri, dan yang kita hormati Datuk Ketua Dewan Kehormatan Adat Sekretaris Kota Dumai Datuk Haji Said Mustafa beserta Datin, yang kami muliakan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai Datuk Haji Basrul Jamal, dan yang kami hormati Datuk Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Datuk Darus Ismail, Bapak-bapak pejabat eselon di lingkungan pemerintahan Kota Dumai, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, camat, lurah sekota Dumai, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla bahwa pada malam hari ini dengan izinnya juga dapat kita berhadir di gedung yang kita banggakan, Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai. Mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan pada malam hari ini senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya al-mukarram dan sangat dan aman-aman kita muliakan kan baru yang kita banggakan. Selanjutnya selawat dan salam mari kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentunya harapan kita bersama dengan memperbanyak selawat kepadanya di yaumil akhir, syafaatnya juga yang kita terima. Datu-datu, datin-datin, cincin tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berdaulat memberi tuah, yang alim pendukung syarah, yang adat pendukung hidup, yang berani pelapis dada, yang cerdik penyambung lidah, yang tua punca amanah. Karena yang dijemput sudah pun tiba, yang berhati kami berhimpun upat kita di sini. Kami tunggu dengan senang hati, kami sambut dengan muka yang jernih, kami terima dengan lapang dada. Namun sebelum itu dalam majelis yang kami buat, entahkan kami tersalah cakap, entahkan kami tersalah adab, entahkan kami tersalah adat. Yang tua tidak dituakan, yang ulama tidak dimuliakan, yang adat tidak diadatkan, yang dahulu terkemudiankan. Oleh sebab itu izinkan kami menyampaikan dari jauh menjunjung budi sudah dekat diangkat sembah. Kami susun 10 jari, kami tundukkan kepala kami. Mohon maaf beserta ampun bila ada silap dan salah. Datu-datu, datin-datin, cincin tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, majelis memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama pemerintah dan jamaah haji Kota Dumai tahun 2013 Senin 26 Rabiul Awal 1435 Hijriah bersamaan 27 Januari 2014 dimulai. Belayar sampan di malam hari, haluan menuju ke Pulau Robat. Kita dengarkan bacaan kalam ilahi, mengharapkan majlis mendapat berkat. Kita berdengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh ananda kita Ulul Amri. Kepadanya dipersilakan.
disiarkan secara live ataupun secara langsung dari Dumai Vision. Selanjutnya, jika damak menjaga ikan dapat seekor anak haruan, kita simak, kita dengarkan kepada Tuan Haji Rizal Effendi. Kami jemput, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita manjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita masih bersama-sama dapat hadir di gedung Ulam ini dalam rangka memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad SAW tahun 1435 Hijriah. Kemudian daripada itu, salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Datuk Sri Setia Amanah Bandar Buah Bahari Wali Kota Dumai Datuk Haji Khairul Anwar SH beserta Datin. Yang kami hormati Bapak Timbalan Wakil Wali Kota Dumai Bapak Dr. Agus Hidayat.
Yang kami hormati Datuk Sri Setia Amanah, Ketua Umum Dewan Kehormatan Adat Melayu Riau Kota Dumai, Datuk Haji Said Mustafa MSI beserta Datin. Yang kami hormati Datuk Sri Setia Amanah, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Melayu Riau Kota Dumai, Datuk Haji Basrul Jamal. Yang kami hormati Datuk Setia Amanah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Dumai, Datuk Darwis Ismail. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai Haji Mas Riyadi Hasan LCMA dari Pekanbaru. Yang kami hormati Kepala Dinas Badan Kantor Camat dan Lurah se-Kota Dumai. Yang kami hormati kabupaten kota yang berada di Kota Dumai. Yang kami hormati datuk-datuk dan direktur cincin teman-teman dan tidak disebutkan nama. Yang ditunggu sudah tiba, yang dijemput sudah datang. Dari jauh menuju bumi sudah dekat mendekat sembah. Datuk-datuk dan direktur cincin tuan-tuan dan tuan-tuan, kami lakukan. Bahkan orang tua, tak ada gading yang tak tertak, tak ada lesung yang tak berbedak, tak ada periuk yang tak bergerak. Datuk-datuk, datin-datin, izinkan saya menyampaikan laporan panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1435 Hijriah bersamaan 2014 Masehi, sama dengan Lembaga Adat Melayu Kota Dumai dan pengurus dari Jemaah Haji tahun 2013. Garis datar 01 garis miring Lam R garis datar KD garis miring 1 garis miring 2014 tentang panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 7 Januari 2014 bersamaan 25 Rabiul Awal 1435 Hijrah dengan penuh rasa tanggung jawab. C. Melakukan hasil kegiatan tersebut kepada Ketua Majelis Kerapatan Adat dan Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai. 3. Dana pelaksanaan, semua dana pembiayaan untuk kegiatan ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kota Dumai, Sekir, Kabak, Kesra Kota Dumai melalui dana APBD Kota Dumai. Demikianlah laporan panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1435 Hijriah 2014 Masehi yang telah kami aturkan. Terima kasih, panitia sudah bekerja sama. Burung walet terbang tinggi, terbang bersama burung kenari. Kita datang bermaulid Nabi sambil menjalin silaturahmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Wali Kota Dumai, cincin tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan, selanjutnya mari kita dengarkan bersama Ketua Amanah atau sambutan dari Ketua Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai kepada Datuk Haji Basrul Jamal. Kami jemput, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, encik-encik yang kami muliakan,
yang sudah berhimpun tepat dalam majelis yang bermarwah ini. Dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, kami mohon maaf atas layanan kami yang barangkali kurang arif dan kurang bijak, kurang mengenal patutnya. Yang terhormat Wali Kota Dumai Datuk Setia Manah Bandar Tuah Bahari beserta Datuk, yang terhormat Timbalan Wali Kota Dumai beserta istri, yang terhormat Ketua DPRD Kota Dumai beserta jajarannya, yang saya hormati mantan Wali Kota Dumai yang hadir, Tuan Haji DPRS malam hari ini bersama kita, yang terhormat Ketua Dewan Kehormatan Lembaga Adat Wilayah Kota Dumai, Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Wilayah Kota Dumai, tuan-tuan dan puan Forum Komunikasi Pemerintah Kota Dumai, yang kami muliakan Al-Karam Ustaz Haji Mas Riyadi Ilcilma, ceramah kita pada malam hari ini. Menjadi tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada saat ini, yang tak dapat kami sebutkan nama, yang bisa tak dapat kami gelar, dengan khusyuk dan tawadhu dan persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1435 Hijriah bersama 2012 Masehi pada malam hari ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Wa Sayyidina Muhammad. Hadirin tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang semangat dibekalkan dengan landasan yang kokoh dan harmonis, dengan rasa persaudaraan yang kental, dengan bersatu baik dan ikhlas, serta saling percaya mempercayai. Perpaduan rasa ini akan dapat mewujudkan kerjasama atau perkongsian yang jujur, bermanfaat dalam mencapai tujuan bersama, yakni meningkatkan kesejahteraan umum, kesejahteraan umat, serta kehidupan yang damai di permukaan bumi ini. Rasa kebersamaan ini semakin diperlukan dalam kehidupan berbilang kaum dan suku bangsa. Perbedaan kaum dan suku bangsa boleh menghormati. Perbedaan kaum dan suku bangsa dipandang sebagai rahmat yang boleh membawa keberkahan, bukan untuk membawa atau rendah-rendahkan atau jatuh menjatuhkan. Apabila hidup berbilang suku, utamakan sifat bantu membantu. Apabila hidup berbilang bangsa, pahit dan manis sama dirasa. Hidup seladang timbang menimbang, hidup satu jenguk menjenguk, hidup setahun kunjung menuntung, hidup sepulau jelau menjelau, hidup sesuku bantu membantu, hidup sedusun tuntun menuntun, hidup sebanjar ajar mengajar, hidup sekampung tolong menolong, hidup senegeri beri memberi, hidup sebangsa rasa berasa. Dengan mewujudkan kehidupan yang serasa berpikul, yang ringan sama dijinjing, kalau sama berbasah, kedarat sama berkering, atau dikatakan pula mendapat sama berlaba, hilang sama merugi, ke bukit sama mendaki, kelurah sama membohong. Kehidupan yang serasi inilah
yang digambarkan oleh kebudayaan Melayu agar benar-benar memberikan kesejahteraan lahir dan batin dari umatnya. Upaya membentukkan jajanan pembangunan umat hakikatnya terpulang kepada umat itu sendiri. Apabila mereka menyadari bahwa mereka memiliki nilai-nilai kebudayaan yang tinggi yang dapat menjadi landasan hidupnya, tentulah mereka akan memanfaatkan secara bersungguh-sungguh. Apabila mereka menyadari bahwa kunci keberhasilan terletak di tangannya sendiri, tentulah mereka akan bertulus-tulus mempersiapkan dirinya agar menjadi ummah yang andal. Perpaduan dan kebersamaan ini akan menjadi lebih penting karena masyarakat Dumai adalah masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari berbilang suku, berbilang kaum, dan berbilang puaknya. Melalui perpaduan atau persebatian dan kebersamaan diharapkan timbulnya kesadaran dari semua pihak untuk bersama-sama dan bahu-membahu menunaikan tanggung jawab kita dalam bangun Dumai ke depan. Tuan-tuan, puan-puan, encik-encik, anggota majelis yang kami muliakan, gimana ada di Dumai mudah-mudahan acara ini dapat dilaksanakan. Akhirnya patut dan layak Tuhan sampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua panitia yang telah berjasa dalam merancang dan melaksanakan acara pernikahan ini. Bila menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan, majelis kita lanjutkan dengan memperdengarkan bersama Ketua Amanah dari Wali Kota Dumai atau Datuk Setia Amanah Bandar Tuah Bahari kepada Datuk Haji Khairul Anwar. Kami jemput, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa amantu billah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota Dumai beserta istri, yang saya hormati pimpinan DPRD Kota Dumai beserta anggota yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang saya hormati rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah yang hadir pada malam yang berbahagia ini, yang saya muliakan Bapak Zulkifli As, Wali Kota Dumai periode 2004-2010, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Dumai beserta istri, yang saya hormati Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian di Pemerintahan Kota Dumai, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai, yang saya hormati Ketua Umum MK dan DPH Lamreo Kota Dumai beserta seluruh jajaran dan panitia malam yang berbahagia ini, yang saya hormati para camat dan lurah Kota Dumai, yang saya muliakan saudara penceramah Al-Ustaz Haji Mas Riyadi Hasan LCIP dari Pekanbaru, pemuka masyarakat, alim ulama, tokoh muda cerdik pandai,
Hadirin cincin puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya pada hari ini kita masih diberikan berkah berupa nikmat umur, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir di masjid di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga dengan memperbanyak selawat di kemudian hari kelak kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Cincin dan tanpa nilai-nilai keadilan, perselisihan diselesaikan melalui kekerasan yang penuh dengan kebencian. Kemakmuran berada dalam jurang yang timpang. Kesejahteraan bertabur dengan materialisme yang berlebihan dan jauh dari kesolehan sosial. Dalam menghadapi tantangan masyarakat seperti itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan nilai-nilai ketauhidan dan keteladanan, baik sebagai prinsip maupun praktek yang diwujudkan pada sikap, karakter dan watak yang agung. Beliau memadukan nilai-nilai universal ajaran agama yang tertuang dalam Al-Quran dengan tindakan dan perilaku nyata di dalam berbagai aktivitas dakwah dan kemanusiaan. Disinilah ketauladanan atas kesolehan individual tumbuh bersamaan dengan kesolehan sosial. Sejarah mencatat Rasulullah SAW diutus untuk mengubah jalan sejarah umat manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Dalam waktu singkat, sebuah tatanan kehidupan baru yang berkeadaban dapat diwujudkan. Sebuah peradaban baru yang dibangun atas dasar nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Nilai-nilai universal ajaran Islam seperti toleransi, keadilan, dan kesolehan sosial terpatri dalam perilaku sehari-hari antar sesama manusia. Encece, tuan-tuan dan puan-puan rahimahumullah, pada peringatan Maulid Nabi besar pada kita semua bahwa Rasulullah amat gigih dan tegas untuk melawan perilaku yang rusak atau mendatangkan kerusakan, baik itu kerusakan pada ajaran agama maupun kerusakan pada kehidupan bermasyarakat, bahkan kerusakan terhadap alam semesta ciptaan Allah SWT. Oleh karena itu, hidup ini hendaklah diisi dengan amalan-amalan kebajikan yang membawa manfaat bukan saja bagi diri sendiri, tapi juga bagi manusia lain serta bagi alam semesta seluruhnya. Mari kita jaga ketentraman dan situasi kondusif di tengah-tengah masyarakat. Perkuat ukhuwah Islamiyah sehingga rahmatan Islam benar-benar tersebar merata di seluruh penjuru negeri. Dan di atas itu semua, jadikanlah Rasulullah sebagai suri tauladan, panutan hidup sepanjang jalan, hingga segala perbuatan keji dan diharapkan Tuhan benar-benar hanya menjadi sempatan. Dan kesempatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini, mudah-mudahan apa yang saya kemukakan tadi dapat membuka kesadaran kita bersama. Kemudian mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz Haji Masriadi Hasan LCMA dengan hikmat agar dapat menjadi bahan renungan dalam melalui kehidupan sehari-hari. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bermohon ampun dan pertolongan, dan kepadanya kita mengembalikan segala persoalan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu hati kita ke arah kebenaran dan membimbing kita ke jalan yang lurus dan benar. Pergi berjalan di kota Medan, naik kereta bersama Cik Neman. Nabi Muhammad
suri tauladan kepada seluruh insan di sepanjang zaman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang tua-tua. Bila ingin hidup tersanjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bila ingin kedudukan elok, di mana ranting dipatah, di situ air disambut. Selanjutnya mari sama kita dengarkan senandung selawat badan yang akan diperdengarkan oleh ibu guru berbana dari Mila Sari. Inti majlis pada malam hari ini yaitu memperdengarkan tausiah agama yang akan disampaikan yang Al-Mukarram Ustaz Haji Mas Riyadi Hasan LCMA dari Pekanbaru. Kepadanya kami jemput, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa radallahu an ashabihi wa qarabatihi
وأزواجه وذرياته أجمعين. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Dumai beserta wakil, yang kita hormati pimpinan DPRD Kota Dumai beserta anggota, dan yang juga kita hormati Ketua Umum MKA dan DPH Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, sehingga malam ini kita dapat hadir bersama-sama di dewan yang kita cintai ini dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai junjungan kita, maka pasti kita mencintai beliau, dan salah satu bentuk refleksi kecintaan kita kepada Nabi, kita mengingat hari jadi atau mengingat hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, lahirnya Nabi merupakan anugerah yang terbesar dari Allah kepada manusia, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Nabi itu rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, rahmat itu artinya kasih sayang. Maka dengan hadirnya Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berharap dan bertujuan agar terciptanya kasih sayang di antara manusia. Sebab itu ketika satu kali ada sahabat yang meminta kepada Nabi supaya Nabi mendoakan keburukan orang-orang musyrikin Mekah, Nabi berkata, aku diutus oleh Allah bukan untuk melaknat, tapi aku diutus oleh Allah untuk menebarkan kasih sayang. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, metodologi rahmat inilah yang senantiasa Nabi tekankan dalam kehidupan beliau, juga kehidupan para sahabat. Kalau kita lihat perjalanan hidup Nabi, semuanya dihiasi oleh kelembutan, oleh keramah tamahan. Semua sifat ini merupakan refleksi dari kata rahmatan lil alamin yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lembutnya Nabi ini, hadirin yang berbahagia, bukan hanya dalam pergaulan beserta istri beliau di rumah, tapi juga sampai kepada masyarakat, sehingga kepada pembantu beliau sekalipun beliau tetap berlaku lembut. Contohnya satu ketika Anas yang menjadi hamba, yang menjadi pembantu beliau lebih kurang 10 tahun, berkata bahwa 10 tahun saya bersama Nabi, kata Anas, belum pernah saya mendengar Nabi bilang belum pernah saya dengar Nabi bertanya jika saya tidak melakukan satu perbuatan, itu kenapa tidak dibuat. Atau belum pernah saya dengar Nabi mencela apa yang saya buat dengan ucapan mungkin kenapa kau lakukan begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam rupanya beliau menjadi orang yang sangat lembut dimanapun beliau berada. Nah, di awal keislaman, sikap rahmatan lil alamin inilah yang membuat Islam kita ini sangat menarik, sehingga orang tidak mengenal Islam kecuali dari keindahannya. Orang juga tidak tahu Islam kecuali dengan kelembutannya. Orang tidak tahu Islam kecuali dengan keramah tamahannya. Apabila disebut Islam, yang dibayangkan oleh masyarakat ketika itu adalah keindahan dalam sikap dan bergaulnya. Ketika umat Islam hijrah ke Habsyah yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Thalib, ibu bapa hadirin yang berbahagia, tak
Tak berapa lama setelah itu datang utusan dari Mekah meminta kepada Raja Najasyi yang berkuasa di Ethiopia supaya orang-orang Islam yang sudah pindah ke sana dipulangkan kembali ke Mekah. Tujuannya biar bisa diadili, karena orang Islam ketika itu dianggap sebagai provokator. Orang Islam dianggap sebagai teroris. Dari dulu kita ini selalu dibilang teroris. Sekarang kalau ada bom meletup di Rusia, yang ditunjuk adalah Islam. Meledak bom di Irak, yang ditunjuk adalah ya pasti Islam, karena di situ Islam semua. Meledak bom di Inggris pun yang ditunjuk adalah Islam. Ternyata ini dari dulu anggapan seperti itu berkembang. Datang beberapa orang utusan Mekah ke Habsyah meminta kepada Raja Najasyi supaya orang-orang Islam yang berjumlah lebih kurang 70 orang itu dideportasi kembali ke Mekah supaya bisa diadili. Namun sebelum menerima usulan itu, Raja Najasyi bertanya kepada orang Islam yang pindah ke sana yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kata Raja Najasyi, apa benar tuduhan orang-orang Mekah itu bahwa kalian melakukan makar? Ja'far berkata, tidak wahai baginda. Lalu apa sebab mereka menuntut kalian dipulangkan? Mereka bilang kalian mengacau di Mekah. Ja'far bin Abi Thalib kemudian menjelaskan, wahai baginda yang terhormat, sebetulnya dulu kami ini adalah masyarakat yang suka berpecah belah, masyarakat yang hidup saling membunuh. Sedikit persoalan yang terjadi di antara kami sering berakhir di ujung pedang. Tidak ada keadilan dan wanita senantiasa menjadi bahan jualan. Setiap orang besar memakan yang kecil di antara kami. Kami memutuskan hubungan silaturahmi, kami menyembah berhala. Lalu datang salah seorang di antara kaum kami yang mengatakan dia nabi, mengajarkan kepada kami keindahan, bagaimana cara bermasyarakat dengan baik, bagaimana supaya kami mampu memelihara perdamaian, bagaimana kami bersaudara, menghargai kaum wanita, menghormati ibu kami, dan beliau mengajak kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kami ikuti. Itu yang membuat mereka merasa resah. Sebab itu mereka menuduh kami orang-orang yang makan. Ditanya oleh mereka ayat-ayat Al-Qur'annya serta kepribadian yang bagusnya. Lalu dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib satu pernah di Ethiopia, begitu mendengar bacaan Al-Quran dan begitu mendengar cerita tentang Nabi, menetes air mata beliau sampai yang juga ada suhufnya di tangan mereka ikut menangis mengikuti komandannya yang menangis. Orang Kristen bisa menangis mendengar cerita Nabi. Orang Kristen bisa menangis ketika Rasulullah SAW mulai menyebarkan dakwah. Sekarang ini mungkin jarang kita lihat orang menangis bercerita tentang Nabi, apalagi menangis membaca Al-Quran. Apa sebabnya? Ya karena membaca dari mana menyeberangnya, tiba-tiba sampai ke sana. Di samping itu tidak pula paham dengan apa yang dibaca, maka akhirnya bacaan itu tidak seperti dulu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, maka melalui metodologi rahmatan lil alamin ini, Nabi mendidik para sahabat agar menjadi umat yang terbaik, agar menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bekerja giat sehingga tidak mengenal pabrik sama sekali. Hasilnya beliau berkata, khairul qurun qarni, sebaik-baik waktu, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Summa yali kebaikannya. Ini memang hukum alam. Semakin dekat kita kepada ibu-ibu hidup, semakin baik. Tapi semakin jauh akan semakin kurang kebaikan. Pemikiran yang senantiasa berkembang membuat umat Islam bertentangan. Kepentingan-kepentingan baik pribadi, kelompok sampai kepada politik membuat umat Islam berpecah belah. Yang saling membunuh, yang saling tuduh, yang saling membenci, saling kafir mengkafirkan. Orang melihat jenggot saja jadi susah ibu bapak, karena katanya orang pakai jenggot itu seperti kambing.
Nangis beliau karena ingat dengan kambingnya yang hilang. Kata yang tak punya jenggot, yang tak ada jenggot itu pengikut-pengikut orang yang celana. Katanya harus singkat sehingga betis. Yang tak pakai celana seperti itu masuk neraka. Kata yang masuk neraka, yang pakai celana panjang itu keturunan Jokowi. Karena kebetulan selalu kena banjir, jadi kaki celananya dipotong sekalian. Sibuk nanti untuk melipatnya, saling sindir menyindir, sikut menyikut. Oleh karena itu rasa-rasanya Islam ini seperti besar namun tidak bertenaga seperti yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Nabi juga pernah bercerita kelak satu zaman, kata beliau, umat Islam ini akan dibuat oleh orang lain seperti kue-kue yang ada di atas. Ada kami sedikit waktu itu ya Rasulullah? Nabi jawab tidak. Justru kamu sangat ramai, tapi kamu sudah dihinggapi oleh satu penyakit yang bernama penyakit wahan. Penyakit wahan itu cinta dunia, takut mati. Akhirnya kalau dunia sudah lebih ke depan, akhirat akan ke belakang, agama akan mundur. Itu sebabnya kamu ada yang fatabshalu wa tadhhabu hukum, maka agama akan gagal dan akan hilanglah kekuatan yang kamu hilang. Mengatakan umat ini umat terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kamu itu kata Allah adalah umat terbaik. Tidak ada. Oleh karena itu Nabi pernah menceritakan umat terbaik itu dulu. Nah sekarang setelah kita rasakan bahwa umat ini semakin lama semakin mundur, semakin lama semakin. Kalau dulu Nabi mengajarkan sahabat-sahabatnya dengan sikap-sikap hidup yang baik, maka umat Islam sekarang pun harus kembali ke sana agar kalimat dan status khairu ummah yang sudah diberikan oleh Allah itu Nabi bagaimana? Contohnya ada. Karena kalau hukum itu hanya sekedar teori, sulit untuk kita ingat. Lalu Allah Ta'ala diberikannya kesempatan kepada Nabi untuk mempraktekkan segala-galanya sempurna. Jika kamu mengikutinya, maka kesuksesan yang pernah diraih oleh umat Islam akan kembali menjadi milik kita. Hadirin hadirat yang dirahmati, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Soal latar belakangnya dari mana, Allah tidak pernah membicarakannya. Maka ketika kita berada di negeri kita Dubai ini, saya rasa di sini bukan hanya orang Melayu. Ada orang dari Sumatera Utara, banyak juga dari Sumatera Barat, ada juga yang kebetulan dari Pekanbaru, ada lagi dari Aceh dan lain sebagainya. Secara teori kita berasal dari negeri yang berbeda, namun karena kita sudah mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, maka iman itulah yang menyatukan semua kita di dalam ukhuwah Islamiyah. Persatuan itu tidak boleh kita ganggu. Sehingga Nabi mencontohkan kalau boleh orang beriman itu, berkata beliau, kamathalil jasad, seperti satu jasad yang senantiasa saling merasa. Yang sakit sama-sama dirasakan sakitnya, yang senang sama-sama dinikmati kesenangannya. Bapak dan Ibu, kalau jari kita ini terjepit, yang menangis bukan jari, yang mengeluarkan air adalah mata. Begitu terjepit, yang mengatakan aduh adalah mulut kita. Mata mengeluarkan air, hidung juga mengeluarkan air. Yang terjepit belum lagi sembuh, 2-3 hari masih terasa sakitnya, rupa-rupanya panasnya sampai ke badan. Akhirnya seluruh anggota badan kita menjadi sakit hanya karena jari kita yang terjepit. Orang mukmin begitu kata Nabi, kalau satu sakit yang lain juga harus merasakan kesakitannya. Dalam soal nikmat juga begitu. Nih tengok aja, kalau kita pakai jam yang disebut gagah itu bukan tangan, tetapi semua kita yang disebut gagah, postur tubuhnya semuanya jadi gagah, walaupun yang pakai jam itu cuma tangan. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sebagai persaudaraan. Maka heran kita apabila umat Islam senantiasa mengamalkan justru bukan budaya yang dianjurkan oleh Nabi. Keras luar biasa, main tuduh, main sentuh, main singgung-singgungan. Ini saya rasa tak perlu lagi kita bicarakan mulai saat ini. Ke depan mari kita coba bina, menjadikan masyarakat Islam itu masyarakat yang benar-benar bersaudara,
seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ya Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad dan orang-orang yang beriman bersama beliau, mereka itu keras dan tegas kepada orang kafir, tapi saling sayang kepada orang-orang mukmin. Maka kalau begitu jangan usir orang-orang yang singkat celana kakinya, kaki celananya, jika dia berada di tempat kita. Sekarang ini kan lagi ramai, bahkan di Pekanbaru ada yang saling adu jotos, sehingga benjol-benjol ada yang dijahit karena perbedaan pahaman. Yang membedakannya cuma satu pakai jenggot, yang lain tak pakai jenggot. Yang satu lagi pendek kaki celana, yang lain panjang kaki celana. Yang lain pakai baju koko ala Indonesia, yang satu pakai baju panjang ala Sahruhan, bintang film India. Itu yang membedakan. Islam yang dibawa oleh Nabi bukan ditampilkan dalam bentuk fisik. Allah tidak pernah menilai songkok yang kita pakai. Allah juga tidak pernah melihat baju yang kita pakai. Seperti apapun baju kita tak ada masalah. Yang penting adalah keimanan yang ada di dalam hati, yang diterjemahkan dalam sikap hidup yang baik sebagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi SAW selalu menekankan agar umatnya berorientasi hidup untuk memberikan manfaat. Jangan hidup menyendiri. Kalau hidup hanya sekedar menghabiskan usia, berapa lamalah kita akan hidup di dunia ini? Kata Nabi, ibu bapak, umur ummati, umur umatku pendek-pendek, baina sittina wa sab'in, paling antara 60 sampai 70. Maka kalau sudah lewat 70, itu berarti kita sukses sampai ke garis finish. Kalau masih hidup sampai sekarang, berarti dapat bonus. Yang jadi masalah yang masih di bawah 60, yang dekat-dekat pensiun. Nah ini berbahaya ini. Karena kata Nabi, umur umatku itu antara 60 dan 70. Belum sampai ke 60, itu meletakkan kita dalam keadaan bahaya. Karena sekarang ini umur itu ada banyak penyakit mudah sekali datang. Orang kalau mati tak pakai aba-aba. Dulu masih ada penyakit yang bisa menahan sifatnya sehingga membuat orang mati perlahan. Tapi sekarang sore dia masih main badminton, malam sudah ada pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka umur yang pendek ini tak boleh kita sia-siakan, kata Nabi. Manfaatkan hidup sebelum kamu mati. Saya pikir cukuplah bagi kita pelajaran yang sangat berharga dengan 5 pesan yang disampaikan oleh Nabi tentang pemanfaatan usia kita. Irtadim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Ini masyhur, ini ibu bapak, dan selalu dibacakan kepada kita. Saya pikir kita sudah hafal. Yang pertama, manfaatkan kaya sebelum datang miskinmu. Kaya itu bukan milik kita, tapi fasilitas bagaimana ia bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Yang milik kita itu cuma yang kita belanjakan. Nabi pernah berkata begini, yaqulu banu Adam mali mali mali. Anak-anak itu selalu berkata, ini hartaku, ini punyaku, ini juga aku mau. Padahal kata Nabi, yang mereka miliki cuma 3, tak lebih dari itu. Yang pertama, apa yang mereka makan yang sudah lewat di tenggorokan, itu yang menjadi milik mereka. Yang belum mereka makan itu belum tentu menjadi milik mereka. Tadi sore istri kita memasak gulai jengkol yang enak dicampur dengan ikan asin, tapi masih di dalam tubuh saji, belum dinikmati lagi malam ini. Itu belum tentu menjadi milik kita. Boleh jadi tak jadi dapat dimakan karena Allah tak mengizinkan. Yang menjadi milik kita yang sudah lewat di sini, sudah makan belum ini bapak dan ibu? Sudah makan? Alhamdulillah, berarti ada rezeki malam ini. Yang belum makan, begitu selesai acara ini makan cepat. Jangan ditunda-tunda, karena nanti tak sempat menikmati 3 nikmat yang kita miliki sebetulnya. Kemudian yang kedua, yang menjadi milik manusia itu adalah matal bisu.
apa yang mereka pakai, pakaian yang ada di badan kita, yang kita pakai di bawah, juga sepatu, itu yang menjadi milik kita. Yang tersimpan di dalam lemari bagaimana? Belum tentu menjadi milik kita. Disimpan-simpan, katanya mau dipakai hari raya tahun depan, ternyata umur tak sampai ke hari raya itu. Seperti tadi pesan saya, kalau demikian adanya, jika ada nanti pakaian baru di dalam lemari, pulang dari sini pakai langsung. Kalau anak kita bertanya, ini ada apa ini? Papa kok pakai baju baru? Ini sudah larut malam. Ustaz tadi bilang kalau kita tak pakai nanti nggak jadi milik kita. Maka pakai cepat. Itu yang menjadi milik kita. Tapi makanan, pakaian, dua-duanya akan habis. Yang ketiga menjadi milik kamu, kata Nabi, ma tasaddaqta, apa yang telah kalian belanjakan dengan harta yang Allah beri, fa abqaita, maka itu yang akan kekal dan tak bisa diganggu oleh orang lain. Pakaian yang kita simpan diganggu, makanan yang kita tinggalkan akan habis, harta yang kita tinggalkan juga akan diganggu. Satu-satunya yang tidak diganggu oleh manusia adalah apa yang sudah kita belanjakan. Hadirin hadirat yang berbahagia, mati kita umpamanya hari ini kita bersedekah ke masjid 1 bulan, tahu anak dan keluarga kita, tak mungkin begitu kita mati dia datang, saya tengok ambulan ini sedekah bapak saya kemarin ini, kami tarik lagi lah. Nggak mungkin. Mereka sudah tidak berani, karena mereka tahu bahwa itu adalah hak Allah Ta'ala dan hak masyarakat. Selain dari itu akan mereka congkel-congkel dan akan mereka tanya. Ditanyalah surat mobil, ditanyalah surat tanah, ditanyalah surat ini dan surat itu. Yang tak mereka tanya satu-satunya hanyalah surat Yasin. Itu yang tak mereka tanya. Kenapa begitu? Tak bisa digadaikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan manfaatkan kaya sebelum miskin. Maknanya kalau kamu kaya, biar kaya itu menjadi kaya yang berguna, bukan kaya yang dinikmati sendiri. Yang kedua, setelah manfaatkan kaya sebelum miskin, manfaatkan hidup sebelum mati. Selagi nafas masih turun naik di tenggorokan kita, bekerjalah, berbuatlah baik. Sebab umur itu pendek. Kalau dia sudah berhenti, maka berhentilah semua perbuatan baik kita. Idza bata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila mati anak-anak, putus seluruh amalnya. Di dalam Al-Quran, ibu bapak, Allah bercerita banyak sekali orang menyesal di akhirat nanti karena tidak memanfaatkan hidup untuk berbuat baik. Sebagai contoh dalam surah Sajadah Allah katakan, walau tara idhil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini ayat ini bercerita tentang orang yang menyesal di hari kiamat. Setelah mereka melihat betapa indahnya surga dan mereka juga melihat menyalanya api neraka, mereka mulai berkata dan berdoa kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami sudah lihat dan kami juga sudah dengar, farji'na na'mal salihah, kembalikan kami ke dunia ya Allah supaya kami bisa berbuat baik lagi. Tapi Allah tak mau mengembalikannya. Sebab dunia sudah tidak ada, dunia datar seperti padang pasir. Jangankan rumah kita yang dulu kita bangun, satu pohon pun tak tumbuh ketika itu, semuanya dalam bentuk padang pasir. Mungkin kiamat itu terlalu jauh, ibu bapak. Jangan tahu kenapa? Apa sebabnya? Allah tak mau. Satu mati, tidak makan, di rumah satu hari, sibuk untuk mencari tahu di mana papa makan. Itu dulu ketika hidup. Tapi setelah mati, tak ada lagi peluang untuk mendapatkan kebaikan seperti itu. Itu kan dulu masih hidup. Tapi kalau sudah mati, dikuburkan hari ini, 3 bulan di dalam kubur itu gak makan-makan. Pulang tadi sehidup semati. Nah begitulah hadirin hadirat yang berbahagia, manfaatkan hidup sebelum mati. Sekarang ini kemudian yang ketiga, pesan Nabi, manfaatkanlah sehat sebelum sakit.
sehat sebelum sakit. Selagi badan kita masih kokoh, bisa melangkah ke tempat yang baik, berbuat baik dengan tenaga, maka manfaatkanlah kesehatan itu. Jangan sampai kita membuang-buangnya dengan sia-sia. Kesempatan untuk itu. Apalagi sekarang ini, kalau sudah sakit penyakit, kalau langsung membunuh tak ada masalah, paling cuma dikubur. Ini masalahnya, penyakit membuat kita seperti bunga hidup enggan, balik tak diletakkan nanti di jendela melihat orang berbuat baik itu musab-musab dada. Andai kata saya dulu bisa berbuat seperti ini, alangkah baiknya. Tapi apa daya, waktu sudah berlalu, kesehatan sudah hilang, terlambat sudah. Semuanya di kantor kita bisa berbuat baik, lakukan. Bisa kita berbuat baik dalam masyarakat, kerjakan. Apa yang kita bisa buat, manfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian yang kelima, manfaatkan muda sebelum kita tua. Lagi kokoh badan ini gunakanlah untuk berbuat baik. Hadirin hadirat yang berbahagia, sampai Nabi pernah berpesan, apapun bentuk perbuatan baik jangan kalian sia-siakan. Walau antalqa akhaka biwajhin qalil, sekalipun hanya dalam bentuk bermuka manis bertemu dengan saudaramu. Perbuatan baik itu bukan berarti membangun masjid, bukan berarti menolong orang untuk menggali lubang, tapi Nabi bilang bahkan bermuka manis pun itu adalah perbuatan baik. Datang kita kepada orang lain senyum, senang orang melihatnya, perbuatan baik itu. Jangan pakai muka ketat, dalam bahasa Malaysia begitu dulu saya katakan. Muka ketat tegang aja bawaannya, sehingga orang menyapanya pun rasa-rasa ragu. Ini kalau disapa ini kita jangan nanti dia melawan. Jangankan mencandainya, menyapanya pun kita merasa susah. Nah, yang sedemikian kalau sempat diamalkan oleh kehidupan umat Islam, dimanapun kita berada atau dimanapun kita bekerja, saya rasa kenyamanan akan muncul dari lingkungan kita. Nabi itu orangnya ramah sekali dan senantiasa berwajah ceria. Kalau beliau datang, beliau selalu senyum. Sampai Nabi ada satu riwayat, Nabi itu kata sahabat, akthara tabassuman, beliau senantiasa tersenyum. Tertawa sedikit, tersenyum selalu. Apalah nantinya akan terjadi kalau senyum saja susah? Maka inilah yang perlu kita amalkan. La tahqiranna al-ma'ruf walau an talqa akhaka biwajhin qalil. Jangan kamu lakukan, jangan kamu kecilkan perbuatan baik, sekalipun hanya sekedar berwajah manis ketika bertemu dengan orang lain. Saya pernah pernah bertemu dengan seorang pegawai ibu bapak di Pekanbaru. Kebetulan saya diundang memberikan tausiah pagi. Datang pegawai itu dulu dan kemudian baru saya beri salam, saya tak jawab. Assalamualaikum. Mungkin gaya saya nggak seperti ini, boleh jadi datangnya baru dijawab salamnya kalau kita pakai jubah. Cuma nggak cocok pula pagi-pagi itu pakai jubah, jadi pakai songkok biasa. Begitu beri salam nggak menjawab, luar biasa. Orangnya Islam, kebetulan dia hadir pula dalam ceramah yang saya berikan. Nah, inilah yang luar biasa. Kalau boleh yang seperti ini jangan kita amalkan, sebaliknya cobalah menjadi orang-orang yang ramah tamah. Saya pikir Melayu ini adalah orang yang ramah. Tidak dikenal Melayu kecuali orangnya ramah tamah. Tahun 2010 dulu ada survei untuk membandingkan Melayu Malaysia dengan Melayu Indonesia, dan didapati dari survei itu Melayu Indonesia berada di peringkat ke-32 tingkat keramah tamahannya, sementara Melayu Malaysia berada di peringkat ke-36. Marah mereka, ini gak adil ini, karena yang Melayu itu kami, bukan orang yang di seberang sana. Namun apa boleh buat, survei, hasil survei sudah dikeluarkan. Nah, artinya memang sifat ramah tamah itu andai kata Islam tidak datang, itu menjadi bahagian dari hidup kita. Apalagi sekarang ramah tamah itu dikaitkan dengan ibadah. Senyum itu sedekah, wajah yang manis itu sedekah, malah berpahala melakukannya. Jika bersedekah dengan wajah manis saja kita tak bisa, bagaimana kita akan mengeluarkan duit dari kantong kita? Tentu lebih berat lagi. Ini yang saya rasa perlu kita amalkan di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, satu lagi, Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apabila saya tak mampu melakukan perbuatan baik yang lebih banyak, bagaimana apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi,
Nabi, jika engkau berbuat baik tak bisa, jangan sampai hidupmu mengganggu orang lain. Itu cukup menjadi perbuatan baik bagimu. Sahabat ini bertanya, apa amal yang paling baik? Nabi bilang, jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Memerdekakan hamba saya seperti apa yang paling baik? Dikatakan oleh beliau, yang besar badannya, yang kuat tenaganya. Lalu ditanya lagi, sedekah seperti apa yang baik? Dijawab oleh Nabi begini. Sahabat ini bertanya lagi, bagaimana kalau saya tak bisa melakukan satu pun ya Rasulullah dari perbuatan baik itu? Nabi bilang, jika engkau berbuat baik tak bisa, bersedekah tak bisa, berjuang tak bisa, menyenangkan orang lain tak bisa, jangan sampai hidupmu mengganggu dan menyusahkan orang lain. Itu cukup menjadi amal ibadah bagimu. Ini yang ditekankan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menanamkan sifat jujur ke dalam setiap anggota, setiap umat Islam. Hendaklah kalian berlaku jujur. Ternyata jujur itu kunci kesuksesan ibu bapak. Dari dulu lagi Nabi sudah bilang, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri, kata Nabi. Engkau harus bersikap jujur, karena jujur itu akan mengantarkanmu kepada kebaikan. Satu hari Rasulullah SAW diutus orang kepada masyarakat, meminta Nabi mengutus orang-orang tertentu. Maka yang Nabi pilih adalah orang yang jujur. Ternyata orang jujur ini cepat naiknya. Betul tidak begitu? Betul tidak begitu? Cepat naiknya. Kalau sudah jujur yang menjadi modal, cepat naiknya. Nabi SAW mempengaruhi orang ternyata melalui sifat kejujurannya itu. Dari awal lagi beliau sudah terkenal dengan siddiq karena kejujurannya, sampai ketika beliau berkata satu hal sekalipun mustahil, orang masih juga percaya walaupun tak nampak oleh mata. Ketika beliau berdiri di atas bukit Safa, beliau berkata kepada hadirin, percaya kalian apa tidak kalau saya katakan ini di belakang bukit ini ada tentara yang siap menghancurkan kota Mekah? Mereka bilang percaya. Nabi tanya, mengapa kalian percaya? Sebab engkau tak pernah bohong Muhammad. Rupanya kejujuran Nabi itulah yang menjadi modal beliau untuk mempengaruhi orang lain. Saya tanya bapak dan ibu sekarang, mau masuk surga? Gak semangat mau masuk surga. Mau masuk surga? Tahu berapa pintu surga? 7. Salah. Tahu berapa pintu surga? Tahu, Pak. Nggak tahu. Lalu mau masuk dari mana? Mau masuk tapi pintunya tak tahu mau masuk dari mana. Dari jendela. Boleh jadi tak ada jendelanya. Kata Nabi, surga itu ada 8 pintunya. Lil jannah thamaniyah abwab. Surga itu ada 8 pintunya. Tingkatannya banyak. Tahu berapa tingkat? Berapa tingkat bapak-bapak? Jangan khawatir, insya Allah nggak perlu pakai naik tangga. Jadi soal asam urat dan rematik tidak akan ada masalah. Tingkatannya rupanya banyak ibu bapak. Ada 100 tingkatan surga itu. Kita mungkin bayangkan kalau kita berdiri di tingkat 100 nengok ke bawah gambar, enggak, karena luas surga itu seluas langit dan bumi. Jarak tingkat 1 ke tingkat 2 kata Nabi, ma baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ardh. Jarak tingkat 1 ke tingkat 2 sama dengan jarak bumi ke langit. Jadi kalau bapak yang di depan ini masuk tingkat 2, saya tingkat 3. Ya, masa iya saya tingkat 2? Kalau bapak-bapak ini masuk tingkat 2, yang lain tingkat 1, maka bapak-bapak akan terlihat seperti bintang di langit. Begitu tingginya tingkatan surga. Mau masuk surga tingkat ke berapa? Gak punya pilihan kalau begitu. Sekarang gunakan hak pilih Anda, kan begitu? Mau masuk surga tingkat ke berapa? Ke 100? PD namanya itu. Apa modalnya untuk itu? Ya walaupun PD saya rasa benar juga, karena Nabi pernah berkata,
kalau kalian minta surga, idza sa'altumullahu jannah, kalau kalian minta kepada Allah masuk surga, fas'alul firdaus, minta kepadanya surga firdaus. Surga firdaus itu surga yang paling tinggi. Tetapi kita harus punya modal untuk itu. Karena kalau tak punya modal nanti bagaimana kita mau masuk? Namun ada juga orang yang beranggapan rasa-rasanya tak pantas masuk ke dalam surga, tapi kita juga takut masuk ke dalam neraka. Ada syair Abu Nawas, pernah dengar syair Abu Nawas? Belum pernah. Itu ada grup saya rasa beliau mereka hafal syair Abu Nawas. Mau saya bacakan? Boleh. Kalau salah nanti mohon diingatkannya di sebelah. Abu Nawas menulis syair bahwa yang berisikan rasa khawatir beliau takkan masuk surga, tapi beliau juga mengakui tak kuat masuk neraka. Apa kata beliau dalam syair yang dibawakan oleh Hadad Alwi? Ilahi lastu lil firdausi ahla umurku senantiasa berkurang setiap hari, sementara dosa terus bertambah. Bagaimana cara hamba memikulnya, ya Allah? Ya Allah, hamba-Mu yang banyak dosa ini datang kepadamu mengakui setiap kesalahan. Jika Engkau mengampuni, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan Maha Pengampun. Tapi jika Engkau menolak hamba, Tuhan mana yang akan bisa hamba temukan? Sebagai hamba yang tadi, amalkanlah sikap jujur di dalam hidup kita. Tidak ada manusia yang tidak suka dengan orang jujur. Sebelah suka dengan suami yang jujur? Suka ibu? Dalam segala hal? Siap kita harus jujur. Sebetulnya Bapak, sejak 2 tahun yang lalu Bapak punya cabang satu lagi. Itu jujur. Tapi sayangnya manusia kalau sudah disebut seperti itu takut. Sebenarnya bagus kalau jujur daripada gelap-gelapan. Gelap-gelapan itu nanti akibatnya fatal. Hadirin hadirat yang berbahagia. Kemudian yang keempat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun kita mungkin tak seamanah Nabi, namun beriman, bisa kita contoh para Nabi itu membuat orang lain mempercayakan segala-galanya kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa addul amanati ila ahliha, sampaikanlah amanah yang diberikan kepadamu. Jangan kamu sekali-sekali mengkhianati apa yang telah diberikan kepadamu. Kerjakan ia dengan baik, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu tidak mengerjakan, Allah cinta kepada orang yang bekerja dengan serius. Sebaliknya Allah juga marah kepada orang yang menyia-nyiakan pekerjaan. Jadi yang ditekankan, jangan sekali-kali kalian menjadi orang kasar, sebab kasar itu akan membuat hati orang lain semakin jauh dari kalian. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau kalian kasar, kata Allah, maka manusia akan lari. Tak ada manusia yang mau mendekat.
semuanya bakal lari. Oleh karena itu Nabi mencontohkan kelembutan itu di dalam kehidupan. Satu kali beliau menemui ada seorang laki-laki buang air kecil di masjid. Tanpa rasa segan, begitu melihat kiri dan kanan tak ada orang, laki-laki ini buang air kecil di masjid. Orang Arab memang begitu, tak boleh ada tembok, mesti dikencingi. Ini karena budaya orang Arab. Ternyata itu bukan sekarang, dari dulu sudah ada sejak zaman Nabi. Melihat ada laki-laki yang buang air kecil di masjid, dia buang air kecil bukan di WC ibu bapak, tetapi di dinding. Itu kan menghina namanya. Sahabat-sahabat dan juga orang yang ada ketika itu mencela laki-laki itu, bahkan sampai ingin memukulnya. Tapi Nabi bilang jangan dipukul, jangan dikejutkan sekarang, dia sedang action. Kalau sedang action itu dikejutkan, nanti dia lari, kan repot mengejarnya. Apalagi jika dia lari ke dalam masjid, dia belum selesai lagi, lari pula ke dalam masjid, masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain, masuk lagi, baru nanti berhenti persis di tempat imam. Tentu akibatnya luar biasa. Maka Nabi tidak membolehkan sahabat menegurnya. Jangan sekarang, ada waktunya nanti. Biarkan dia selesai dulu buang air kecil. Selesai laki-laki itu buang air kecil, baru Nabi tegur. Kata Nabi, ambil ember dan kemudian siramlah buang air kecilnya dengan air yang ada. Sementara laki-laki itu dinasihati oleh Nabi dengan baik, tak satu kata pun kasar keluar dari mulut Nabi. Padahal yang dikencingi adalah masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi menjadi orang lembut di dalam kehidupannya. Sehingga orang yang buang air kecil ini kalaulah boleh katanya mau mencabut yang tadi dibuang lagi. Tapi apa boleh buat, yang sudah keluar itu tak dapat ditarik kembali. Nah inilah yang harus selalu kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kita jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur dan contoh dalam setiap tindakan kehidupan kita. Di rumah kita seperti Nabi, di kantor kita seperti Nabi, dalam masyarakat kita juga seperti Nabi. Jangan pernah lupakan bahwa jalan yang ditempuh oleh Nabi itu adalah jalan yang terbaik untuk kita. Dan yang terakhir, di rumah pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memperlihatkan contoh yang baik. Sebenarnya contoh yang baik di rumah ini sangat banyak, tapi saya ambil satu saja, yaitu tentang memperlakukan istri bagaimana. Nah ini bisa bangga kaum wanita. Memperlakukan istri bagaimana? Ditanya oleh seorang sahabat, ma haqqu zaujah ala zawjiha? Ya Rasulullah, apa hak seorang istri terhadap suami? Nabi menjawab 4 haknya. Yang pertama, idza antut'imaha idza taramta. Engkau beri dia makan kalau engkau makan, jangan makan sendiri. Kalau engkau makan sendiri, nanti hati istrimu jauh. Maka kalau engkau keluar pergi makan-makan, bawa juga dia sekalian. Jangan nanti bagian yang enak-enak kita sendiri, bagian yang tak enak baru dibawa istri. Itu namanya suami yang kurang islami. Nabi, beliau orangnya sangat romantis, beliau bawa itu. Maka kalau kamu makan, bawa istrimu makan. Kemudian yang kedua kata Nabi, antaksuha idza tasaita. Kalau engkau beli pakaian, beli juga untuknya. Beli di tempat yang sama, jangan beli di tempat yang berbeda. Untuk kita beli di Matahari, untuk istri dibeli di Pasar Joko. Itu namanya suami yang tak adil. Kemudian lagi yang ketiga kata Nabi, wala tadribil wajha. Jangan kalian kasar di dalam hidup. Susahnya memukul telapak kaki, prosesnya panjang. Ini kata Ustaz, kalau mau memukul harus telapak kaki di mana? Mana telapak kakinya? Yang diminta nggak pula mau memberikan telapak kakinya. Atau mungkin prosedurnya oke lah, berbaring dulu tengokkan telapak kaki, kan terlalu lama. Lagi pula ada di dalam agama kalau memukul istri jangan pakai alat. Jika pakai alat jangan yang menyakitkan, dan tak boleh pakai tangan. Gunakan alat yang tidak membuat cedera. Mengayunnya tak boleh merenggangkan ketiak, tapi pukul begini. Nah, coba bayangkan. Cuma ada cara memukul. Sudahlah dipukul pakai pemucing yang tak menyakitkan, memukulnya tak boleh pula merenggangkan ketiak, jadi tak sakit. Ditanya nanti kepada orang yang dipukul, sakit apa tidak? Enggak. Akhirnya lama-lama hilang marah. Apa maksudnya? Di dalam agama kita tak boleh ada kekerasan di dalam rumah tangga, atau dalam masalah KDRT. Kemudian lagi Nabi bilang, wala tahjurha illa fil bait. Kalau engkau merajuk, jangan keluar dari rumah, tetaplah di dalam rumah. Dulu budaya kita kalau sudah merajuk itu ambil kain, bungkus dengan kain sarung,
seperti si buta keluar dari gua hantu. Meragu meninggalkan rumah. 3 hadis selanjutnya ini bermanfaat kepada kita selamat memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang kita sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan kita berkeluarga, dan dalam kehidupan pekerjaan kita. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita mengangkat tangan memohon kepada Allah semoga majelis ini diberkati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami, baik yang kecil ataupun yang besar, yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, yang lahir maupun yang batin. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah jemaah ini jemaah yang diberkati, jemaah yang dikasihi, dan pisahkanlah kami setelah ini juga saling kasih. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami pengikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkanlah di dalam hati kami kecintaan terhadap beliau. Ringankanlah badan kami untuk mengikuti setiap sikap yang beliau perlihatkan, dan berikanlah kami kesempatan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkan pula kepada kami kebatilan dan berikan kami kekuatan untuk menghindarinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dato' dengan doa, tentunya harapan kita apapun yang kita dengarkan pada malam hari ini senantiasa menjadikan iman kita semakin bertambah dan cinta kepada Rasul semakin meningkat. Bapak Ibu, cincin tuan dan puan yang dimuliakan Allah SWT, dengan pembacaan doa itu tadi maka selesailah acara kita pada malam hari ini. Bak kata orang tua-tua, ibarat raya sudah sampai, ibarat berjalan sudah sampai kita ke hujung. Oleh sebab itu mari kita sampaikan lebat padi batang gerami letak mari di dekat bakul. If you ask me about love and wanna know about it, my answer will be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy, 'cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's in